Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu namanya ya. Alhamdulillah. Majelis taklim al-muhajirin. Saya doakan semoga yang hadir di sini dan yang belum hadir selalu mendapat rahmat dan kesehatan dari Allah. Memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Dapat mantu yang soleh solehah. Kalau mantunya laki-laki kaya raya. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan Allah undang sebagai dhuyufur rahman, umroh tiap tahun. Amin ya rabbal. Karena diaminkan itu, malaikat mengaminkan doa-doa kita itu diijabah. Makanya tadi disebutin oleh Ustaz Haidir, ini programnya apa setelah ini kan gitu. Ada barbecue ya kan, barang bekas berkualitas ya kan, barbeku. Nah, itu program Dompet Duafa dulu waktu saya kerja di Dompet Duafa Republika. Itu ngumpulin tuh, saya punya sekolahan perlu dana ya kan, nyanyiannya ada nasyidnya tuh, dana ya dana dana gitu. Jadi ngumpulin dana. Ya. Nah, jadi ngumpulin dana itu melalui, ibu punya kipas angin yang udah nggak bisa muter, nengok juga nggak bisa, salah urat lehernya kan, bawa aja ke sini gitu ya. Kemudian sofa yang nggak lagi empuk boleh bawa sini ya. Itu banyak tuh, taruh di gudang. Cara ngambil duitnya bagaimana? Nah, kipas angin ini bisa jadi benar di servis berapa duit misalnya gitu. Waktu dulu panggil tukang servis, ini ada kipas angin, kalau ini dibetulin berapa nih bang? Ini 25.000, kalau yang ini 40 ya, besar tinggi, kalau yang ini gitu. Nah, nanti bayarnya setelah laku ya bang. Emang mau dijual? Iya. Nah 25.000 kan kita dapat kipas angin gratis. Kemudian kita jual tuh sama dalam bazar. Wah, kipas angin udah bersih, udah bagus. Saya beli dong nih, berapa? Ya tulisannya berapa tuh? 50.000, 2 kali lipat. Dapat 50.000. Yang 40.000 jual ya 60, dapat 20 ya, dan seterusnya. Kita dapat uang tuh. Nah, bisa membayar uang apa, membayar servis. Nah, gitu. Jadi kan modalnya nggak ada gitu ya. Jadi itu barbeque, barang-barang bekas bisa disulap jadi berkualitas. Jadi itu jadi dananya, tapi sediakan aja tempat gudang.
jas, ada ngasih jas, wow bagus banget, jual 30.000 rebutan. Orang jas jahitnya aja berapa sekarang itu? Nah kira-kira begitu. Bapak ibu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang the miracle of emak-emak, ya kan gitu ya. Keajaiban emak-emak. Jadi di mana-mana emak-emak tuh benar terus. Takbir. Masya Allah, lagi puasa Syawal ya. Lemes. Ya Allah. Jadi emak-emak itu nggak pernah salah, ya kan. Naik motor, ini banyak motor emak-emak ya. Disuruh mau parkir di sono nggak mau, sini aja dekat, ya kan gitu. Mau belok kanan, sennya ke kiri ya. Jalan bolak-balik pelan 20 km. Yang di belakang mobil diklakson marah, ya kan. Jangan 20 dong bu, agak cepat 40, 50 set gitu. Jadi 20 kita nungguin aja. Udah diteleponin melulu lagi. Mau ke kanan itu ada mobil, motor, kan nungguin ini walaupun itu jalannya lebar, tapi kan 2 arah. Nunggu kosong. Ibu tuh nggak apa-apa, jalan aja itu kosong gitu. Di klakson marah. The miracle of emak-emak, ya kan. Baik. Jadi salafus soleh itu berdoa kepada Allah, gitu. Nah, itu doanya, ya kan, masya Allah. Ini salafus soleh tuh. Mereka minta kepada Allah agar amalnya diterima, masya Allah. Ketika wafat dalam keadaan amal diterima, dosanya diampuni, masya Allah. Makanya orang yang wafat yang dibutuhkan adalah doa. Doanya minta apa? Ya Allah, mudah-mudahan si mayat nanti di akhirat berangkat haji. Udah nggak ada, ya. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ampuni dia ya Allah, sayangi dia, jangan kau benci, gitu. Itu doanya. Makanya celaka kata Nabi, orang yang melewati Ramadan tapi nggak diampuni dosanya. Allah. Maksiatnya nggak diampuni, kesalahannya nggak diampuni. Nah ini celaka kata Nabi. Lewatin Ramadan sebulan penuh nggak diampuni dosanya, nggak diterima amalnya. Nah, itu makanya para sahabat tuh sangat halus perasaannya. Kenapa? Karena khawatir amalnya nggak diterima, dosanya banyak. Ya, kita banyak nggak dosanya? Banyak. Datang cucu, udah tahu baru mau merekah itu bunga anggrek yang disayang gitu. Ya, datang ini, Mbak Uti, ini bagus anggrek. Iya, kamu dapat dari mana nak? Dari depan. Motek. Aduh, ya, cucu kesayangan mau dicubit nggak enak, ya. Aduh, istighfar aja dah, astagfirullah. Piring kesayangan jatuh pecah, mendingan nggak usah bawa cucu lu ke sini dah, ya. Sakit hati, ya, dosa banyak gara-gara sederhana. Sayang cucu apa sayang
barang dua-duanya, kalau bisa jangan pecah ya gitu. Situ datang. Nah ini ngelihat saya, ya Allah Ustaz tuh gede banget gitu ya. Kalau sampai situ masih nggak dosa. Puasa nggak tuh Pak Ustaz gitu ya, itu dosa ya. Curiga. Puasa itu bukan ngurusin badan, tapi targetnya la'alakum tatakun. Ya dosa. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, para generasi salaf 6 bulan pasca Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, mereka gunakan untuk memohon, berdoa, beramal ya, dan beramal agar apa yang dilakukan di bulan Ramadan diterima olehnya, oleh Allah. Nah, doanya gitu khusyuk ya kan. Masya Allah, anak kecil, anak Palestina, mereka ditangkepin, kemudian dipakein apa itu kayak ya dibungkus lah, kemudian dipakein selotip, kakinya digantung sampai mati. Dia teriak-teriak. Itu kejahatan Israel laknatullah ya. Makanya kita berdoa, wa ahlikil kafaratu wal musyrikin wassuyu'ayyin ya, hancurkan mereka ya Allah, kaum musyrikin ya, Yahudi laknatullah gitu. Memang dilaknat. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah kenamaan di zaman dinasti Umayyah ya. Beliau masih keturunan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi masih keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab ya. Dan jadi ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu sering inspeksi ya. Setelah Qiyamul Lail jalan tuh sama asistennya, dengerin penderitaan rakyat ya kan gitu. Apa yang dilakukan? Dia denger, "Ma, lapar, ma." "Iya, lagi dimasak, Nak." Masaknya masak batu. Sampai ketiduran lagi, nangis Sayyidina Umar ya. Kemudian jalan lagi ditandain, ini saya kasih gandum nanti makanan gitu ya. Kemudian jalan lagi ada dialog seorang ibu dengan gadisnya penjual susu. "Nah, iya mak, kau campurlah susu itu kau jual besok." "Kok dicampur mak? Susu dicampur air nggak enak, ntar asam." "Biar banyak untungnya, udah ikutin mak aja." "Nggak mau mak, bagaimana kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab tahu perbuatan kita, kita bisa repot." Hari gini Umar lagi tidur nak gitu, Umar lagi dengerin. Seandainya, kata sang gadis ya, seandainya Umar nggak ngelihat perbuatan kita, yang menciptakan Umar bin Khattab Allah tahu mak, saya nggak mau gitu. Allah dicatat ya. Berikutnya disuruh nikahin. Kayak kita anak presiden penjual martabak ya kan. Nikahin gadis penjual jamu gendong. Coba tinggi banget kan jaraknya, nggak masalah, mau tuh. Ya keturunannya itulah yang disebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Usia 14 tahun di Madinah jadi mufti. 14 tahun. Besan saya usianya berapa tebak? 26 ya.
Masya Allah, 14 tahun jadi mufti, hafal Quran, hafal ribuan hadis, fikihnya faham. Jadi dia sebagai marja, ya, sebagai narasumber untuk bertanya semua orang tentang agama. Usia 20 tahun gubernur, KDM berapa usianya? Ya kan? Usia 50 tahun ke atas, ya, dia ngonten melulu, ya kan, mau jadi presiden tuh, ya kan, gitu, ya. Nah, 20 tahun, usia berapa tahun tuh, ya, akhirnya jadi mantunya khalifah. Kemudian diangkat jadi khalifah. Padahal kalau kita lihat nih, sayang anak apa sayang mantu tuh kalau ibu-ibu? Sayang tergantung, pasti anaknya dulu. Nah, kerajaan Arab Saudi itu dulu namanya ya Raja Saud, itu menikahi putri-putri kepala suku, ya. Jadi anaknya itu 91 orang. Yang laki-laki 25. Nah, urutan, bukan mantunya, anaknya laki-laki 25. Sekarang giliran Salman, Raja Salman. Itu usianya udah 90-an, makanya yang melaksanakan pemerintahannya adalah MBS, Muhammad bin Salman, gitu. Tetapi supaya nggak geger, ya khalifah ini nulis wasiat. Nanti wasiat ini dibacakan, surat ini setelah saya wafat. Pas dibuka kaget, yang diangkat khalifah. Jadi khalifah adalah Umar, mantunya. Anak-anaknya nggak bisa apa-apa. Wasiat raja, gitu. Kalau dia masih hidup, kenapa sih bapak masih mantu, gitu. Tapi kalau dia meninggal, mau digoyang-goyang, diam aja dia, ya udah meninggal. Nah, inilah khalifah terbaik. Jadi di dalam sejarah disebutkan beliau berkuasa sampai kekuasaannya itu setara dengan 39 negara. Jadi waktu itu Spanyol turun ke selatan lewat Selat Bab el Mandeb, itu Maroko, Tunisia, terus sampai ke Mesir, Eritrea dan Sudan. Nyebrang Laut Merah, Saudi Arabia, ke selatannya Yaman, kemudian sebelah utaranya adalah Syria, dulu Syams. Nah, Sam itu dulu 4 negara, sekarang 4 negara. Dulu Sam, ya, yaitu Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah, sampai ke Iran, Irak, di Baghdad. Nah, itu kekuasaannya. Dia berkuasa cuma 29 bulan, setengah periode kurang sebulan, ya, 30 bulan kan baru 2,5 tahun. Nah, itu kekuasaan beliau kayak begitu. Dalam waktu 29 bulan kerajaannya bisa mensejahterakan seluruh rakyatnya. Jadi kita mau bayar zakat mal, nggak ada yang mau terima tuh, karena semuanya kaya, gitu. Enak nggak? Kalau sekarang gimana nih? Rakyat Indonesia kaya raya apa enggak? Kaya raya, kaya raya. Ya, apa nih? Titah presiden, khalifah kepada rakyatnya. Lihat, wahai rakyatku sekalian, kalian berpuasa selama 30 hari, salat 30 malam di bulan Ramadan. Sekarang tiba saatnya kalian keluar dari Ramadan, memohon kepada Allah agar semuanya amal kalian diterima. Itu Allah, ya. Jadi yang dibutuhkan ruhiyah, keislaman, keimanan. Itu
Makanya kalau naik imannya jadi orang bertakwa, la'allakum, seluruh rangkaian ibadah ujungnya takwa. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Semua ibadah ujungnya takwa. Kalau sudah takwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, dalam surat Al-A'raf, ya kan? Seandainya penduduk satu negeri, itu kata Allah, beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Oh, keberkahan ya, dari langit dan dari dalam bumi. Dulu siapa yang mau tinggal di Saudi, padang pasir melulu, ya kan gitu. Teman saya orang Padang tuh, ternyata bukan Pak Ustadz, dia orang keturunan Arab. Iya, padang pasir, ya kan gitu. Ya, subhanallah. Sekarang di bawah padang pasir itu ada apa? Ada tambang minyak bumi, jadi petrodolar. Amerika langsung kontrak kerjasama, Aramco namanya, loh. Kabarnya udah dijual seluruh sahamnya itu oleh Muhammad bin Salman, ya, kepada yang lain. Luar biasa tuh, kaya raya. Kemudian di bawah Ka'bah, dekat Ka'bah ada apa? Air Zam-Zam. Kering nggak? Dalamnya cuma 30 meter. Tapi air Zam-Zam itu sejak Ismail kecil mengais-ngais kakinya itu keluar Zam-Zam, Zam-Zam, kumpul-kumpul, kata ibundanya. Padahal ibunya lari sana lari sini dari Bukit Sofa ke Marwah. Anda pernah kan ya? Sofa Marwah. Ada teman haji saya tahun 2012 kecapean, pucat, hampir pingsan di hotel, bilang sama Ustadz Ali Fikri, Ustadz, saya gagal tahallul. Kenapa bu? Sama suami. Iya, saya kok berhentinya di sofa terus, bukan di Marwah. Kok bisa? Rupanya dia ngitungnya gini, dari Bukit Sofa dia berdoa Allahu Akbar dan seterusnya, baru dia sa'i. Dia ngitungnya bukan ke sana satu, sampai Sofa lagi satu. Jadi 7 kali, 1, 2, 3, sampai kiamat juga gak bakalan sampai di sono. Ibu kenapa sekarang ngomongnya, udah besok ulang lagi gitu, ya. Nggak di tahallul, kan tahallul di mana? Di Marwah, kayak gitu. Nah, kembali kepada ini. Ya, untuk mengetahui amalan diterima atau tidaknya di bulan Ramadan, ada beberapa indikator yang disarikan dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya, nama beliau itu panjang banget loh ya. Dia ulama Sunni mazhab Hambali, ya. Nah, apa saja indikatornya? Indikator pertama adalah persepsi yang benar tentang amal. Maksudnya bagaimana? Amal yang dilakukan di bulan Ramadan tidak sampai membuatnya membeda-bedakan dengan bulan yang lain, walaupun memang istimewa, ya. Jangan sampai kejebak. Ketika Bishr rahimahullah ditanya tentang orang bersungguh-sungguh beribadah hanya di bulan Ramadan, beliau menjawab, bi'sal qaumu la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk, sejelek-jelek kaum adalah yang hanya mengenal hak-hak Allah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai sudah, ya.
Udah lumayan tuh kemarin 3 kali khatam Quran, Syawal dan berikutnya nanti aja Ramadan lagi gitu ya. Nah, ini kata tabi'in ya. Yang benar adalah innas salih alladhi yata'abbad wa yajtanhidu sanata kullaha. Sesungguhnya orang saleh adalah yang beribadah bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Jadi ibadahnya sepanjang tahun. Kemudian apalagi tilawah Quran ya. Oh, saya di Ramadan kemarin 3 kali, alhamdulillah khatam 3 kali. Sekarang bulan Syawal, sesibuk-sibuk sahabat itu sebulan sekali. Serajin-rajinnya 3 hari khatam, 10 kali dalam 1 bulan khatam Quran. Itu sebanyak-banyaknya ya. Jadi paling tidak sebulan khatam Quran. Kemudian qiyamul lail, Masya Allah. Ada saya kemarin ngisi pengajian alumni Sahibul Baitnya, teman saya yang jadi dokter gigi. Dia kena OA ya, lututnya tuh. Pak Ustadz, saya dokter gigi, nggak bisa ngobatin lutut saya. Emang dokter gigi ya. Saya kok nggak bisa sujud Pak Ustadz. Suruhnya ke dokter. Saya doa aja tiap qiyamul lail, saya duduk sholatnya, saya minta kepada Allah sampai nangis. Saya yakin Allah kabulkan. 3 hari kemudian saya nggak ke dokter, saya sembuh. Itu saya kagum, teman saya itu ya. Masya Allah. Ada alumni yang nggak keangkut, bukan di grup saya, ada itu. Saya katanya minta dijemput tuh ibu-ibu ya kan. Saya udah 3 kali lewatin bundaran, nggak ada. Saya tinggal aja ya, nggak taunya kenapa. Dia pikir waktu SMA alumni. Dia muter lagi kok nenek-nenek aja. Bayangan dia masih SMA. Ada nenek-nenek sih hehehan tuh. Lagi alumni udah siap pensiun. Nah itu qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi. Nah, doanya diijabah, sujud syukur, sujud terakhir doa. Kalau bisa bahasa Arab dibaca, tapi kalau nggak bisa bahasa Indonesia dalam hati aja. Ya, Abi panggilnya istri saya tuh. Abi silakan aja dah, mau dakwah kemana, ke seluruh dunia, juga ujung dunia. Ujung dunia, nggak ada ujungnya, kan bulat. Mau kemana aja boleh, tapi kalau yang satu doanya nggak boleh. Apaan tuh? Kawin lagi, gitu. Laki-laki mau yang rame, mau yang biasa, mau pendiam, itu poligam. Iya, maunya poligami, itu laki-laki. Cuma karena dia takwa, nggak jadi. Takut istri tua. Ya takut. Ya saya tetap doa, ya Allah, mudah-mudahan terserah engkau kebijakannya ya Allah. Kalau engkau tambah, alhamdulillah, enggak juga kelewatan ya Allah. Aduh, terutama anggota dewannya dia pulang ya kan. Ya, kayak gitu, banyak uang apa segala macam. Makanya doanya dia nggak usah banyak uang lah, udah cukup aja gitu ya. Kalau banyak uang macam-macam katanya gitu. Ya saya doa dalam qiyamul lail gitu. Tapi istri saya setiap malam qiyamul lail. Masya Allah.
Jadi kalau saya kan habis ceramah capek, kadang-kadang kalau tidur subuh pulang jam 12:30 ya kan, itu paling 2-3 kali lah qiyamul lail. Tapi istri saya siap hari, jadi kalah doa. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Kata istri saya, jangan ya Allah. Jadi gitu Bu, nggak usah ngadu, doa aja. Ya ada tetangga saya itu ibu-ibu, ya memang kalau kita doa di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa itu memang ijabah. Tapi ada teman saya punya bibi, itu punya kawin lagi, dia nggak pulang-pulang mungkin segala macam, dia sedih, dia nggak ngadu kepada bapaknya jantungan, dia ngadu, Pak begini, meninggal ya kan, ibunya dia abet ya kan, udahlah, akhirnya dia pergi kemana, dia selain doa qiyamul lail ya, dia juga pergi ke masjid-masjid besar Sunda Kelapa, pengakuan teman saya tuh, ke Masjid Sunda Kelapa, Istiqlal, kemudian masjid Al-Azhar, Bayoran Baru, pada zuhur sampai asar dia doa, dari zuhur sampai asar, pulang asar gitu. Berapa lama ya? Cukup lama lah, 2 tahun. Akhirnya suaminya kembali bersimpuh, ya. Kenapa Mas? Maafkan saya. Iya saya maafkan. Balik lagi yang di sana jelekan. Nah itu ya, Masya Allah, ini mulia nih qiyamul lail, doanya diijabah. Sepertiga malam, barang siapa hamba Allah minta ampun, diampuni. Ya, barang siapa yang minta, diijabah Allah. Jadi minta ampun diampuni, minta sesuatu doa dikabulkan. Jadi 2/3 itu doa diijabah. Masya Allah. Makanya Rasulullah qiyamul lail. Kalau qiyamul lail kan Rasulullah 2/3 malam. Kalau dari jam 8 sampai jam 5 subuh ya berarti kan 9 jam. Itu habis tidur cukup 3 jam. Rasulullah jam 11 malam sampai subuh nggak tidur qiyamul lail, bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita sih enggak kuat ya. Sholat dari 2/3 malam 6 jam Bu, berdiri Rasulullah baca Al-Fatihah, Al-Baqarah ya kan. Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa selesai, Al-Maidah, baru beliau ruku. Lamanya ruku sama ketika berdiri, coba bayangin. Nah itu di Geria Tugu Asri itu ada ustaz begini, kita terapkan sunnah qiyamul lail seperti Rasulullah gitu. Siapa yang siap kita sholat gitu. Ada, kita pernah ikutin sekali tuh ya kan gitu. Nggak baca panjang sih, cuma baca surat Al-Muluk 30 ayat ya kan, tapi lama juga kan, ruku lama sebagainya, dia baca Al-Fatihah, Al-Muluk gitu. Saya ikutin, ada bintang kejora. Kemudian sujud Bu, Allah, bintangnya tambah banyak. Akhirnya cuma 2 rakaat aja dah, sunnah ini. Pak Ustadz kok nggak ikut? Nggak, udah jangan nanya, itu terusin aja. Gak kuat, apalagi HNP ya kan, saraf kejepit. Aduh. Itu ada jamaah yang sholat ikutin dia, mungkin kurang tidur kali, itu pas sujud nggak balik lagi. Coba kalau imam salah nyebutnya kita apa? Subhanallah. Kalau perempuan kan tepuk tangan ya kan gitu. Kalau jamaah tidur gimana? Kita bilang subhanallah. Gak boleh. Ya, ngorok lagi.
Ya, nah ini qiyamul lail. Allah akan angkat derajat kita, ya. Nah ini di bulan-bulan terusnya, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Ditanya Aisyah oleh para sahabat, apakah Rasulullah mengkhususkan hari-hari tertentu untuk ramal? Beliau menjawab, la, kana amaluhu dimatun. Ya, tidak. Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkesinambungan, continue. Puasa 6 hari, ya kan? Puasa pintu-pintu kebaikan dan perisai, ya. Masya Allah. Tetap menjaga salat 5 waktu yang laki-laki di masjid, ya. Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Nanti di hari kiamat mendapatkan cahaya sempurna. Masya Allah. Puasa sunnah, ya. Ini sebagai perisai menjaga salat malam, membaca Quran, keutamaan Quran, dan berinfak, bersedekah. Ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. 2000 infak, 2000 sampai 30 hari serahkan ke masjid, serahkan ke Pak RT, ya, dimanfaatkan. Masya Allah, ya. Ini untuk anak yatim, bawa kalau udah 3 bulan, bawa kumpulin majelis taklim tuh, kotaknya buka sama hitung, kita mau ke panti asuhan yang mana. Allah, nikmat tuh, ya, walaupun sedikit. Udah sedikit, jarang, 2000 sebulan, enggak nambah-nambah, ya kan. Tapi harus ikhlas. Emang kadang-kadang kita sih enggak ikhlas juga, ya. Kita nganterin, Pak, nganterin dong. Kemana? Ke Indomaret? Oh iya ya, panas nih, mau naik motor, panasan. Oh iya, naik mobil, ya. Dianterin. Kosong Indomaret bulan Ramadan, ya, panas, siapa mau keluar? Ntar sore-sore baru beli lontong, ya kan. Nah kemudian pas balik gimana tuh, ya, yang dicari nggak ada, nggak jadi bu, nggak ada yang dicari, udah balik lagi gitu. Tadi kan kosong, masuk, kenapa bu? Nggak jadi, nggak ada yang dibeli. Oke, pas mundur, prit, ya, tadi nggak ada tuh tukang parkir, pas kita mundur, prit, terus. Ada 2000-an nggak Mi? Nggak ada, katanya gitu, ya. 5.000 ada nggak? 5.000 ada. Ini Pak, kembalinya ada nggak Pak? 3.000 nggak ada, baru keluar, ya. Itu kadang-kadang nggak ikhlas, ya kan? Indikator yang keempat, diberikannya taufik pertolongan oleh Allah. Kata sebagian ulama, thawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya. Jadi Ramadan sudah lakukan, bulan berikutnya dilakukan. Itu tanda diterimanya amal kita. Faman amila hasanatan thumma ba'aha ba'da bihasanatin. Barang siapa beramal kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan berikutnya, kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Maka itu sebagai indikator, kata Ibnu Rajab, diterimanya amal kebaikan yang telah dilakukan. Masya Allah, ya. Lanjutnya, kana dzalika alamatu raddil hasanati wa adami qabuliha. Sementara orang yang melakukan amal keburukan, maksiat setelah Ramadan, ya, setelah melakukan kebaikan yang banyak, itu indikator amalnya tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Ya, tuh, ya. Mantu saya cerdas, oh bagus dong. Bukan, tuh singkatan, cerewet dasarnya, ya nggak boleh. Ya, udah jangan ngomongin orang itu.
ibarat makan daging bangkai saudaranya sendiri, ya pasti kamu jijik, udah tinggalkan, ya, karena ini bisa tertolak, ya. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa dosa-dosa mengakibatkan kelalaian. Kelalaian, kata Nabi, mengakibatkan keras hati, dan keras hati mengakibatkan jauh dari Allah, dan jauh dari Allah mengakibatkan siksa neraka. Itu hadis sahih itu, ya. Hanya saja yang memikirkan ini adalah orang-orang yang hidup. Adapun orang yang wafat, sungguh mereka telah mematikan diri mereka dengan mencintai dunia, ya. Diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yazidu fil umri illal bir wa la yaruddul qadara illa du'a. Tidaklah akan bertambah usia seseorang kecuali dengan kebaikan. Tidaklah bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Wa innar rajula layuh ramul rizq bi khati'atin ya'maluha. Sesungguhnya seseorang akan ditahan rizkinya karena dosa, kesalahan yang dia lakukan. Aduh, proyek saya gagal nih, pada udah tinggal tanda tangan. Itu karena maksiat, ya. Makanya pastikan suami istri, suaminya lagi bekerja, berjuang, berdoa, istrinya berdoa, mah doain ya biar proyek ini goal. Berapa proyeknya? Dikit sih, 5M. Oh banyak ya doa. Salat duha, jangan maksiat. Anak-anak jangan bermaksiat ya. Kalian salat tepat waktu di masjid ya. Kalau kalian tinggalkan itu maksiat. Quran kau tinggalkan maksiat. Bantu ya. Ini 70 dosa besar. Banyak nggak? Kalau kita lihat satu persatu panjang lah ya. Lihat tuh, menyekutukan Allah, membunuh manusia dengan cara yang nggak benar. Banyak lah, capek bacanya ya. Ya, sampai 70 ini ada, udah kitabnya udah diterjemahkan ya. Dosa-dosa besar Al-Zahabi ya. Ini bisa dibeli, cari tuh. Nah, kita introspeksi, kira-kira dosa besar apa yang ada dalam diri kita. Kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha ya. Lanjutnya ya, kata Ibnu Rajab, wa alamatu raddiha ayyaqibatil tilka ta'atu bimaksiatin. Sedangkan indikator amal tertolak ketika beriringan dengan maksiat yang setelahnya ya. Nah, indikator kelima adalah tidak lupa bersyukur ya. Ketika Wahab bin Warad ditanya mengenai pahala amalan tertentu seperti tawaf, zikir, doa, sedekah, infak dan seterusnya, jangan bertanya tentang pahala, tapi bertanyalah apa kamu sudah bersyukur kepada Allah yang telah memberi taufik, pertolongan untuk melakukan amal kebaikan itu. Jadi kita berinfak, alhamdulillah, saya bisa diri karena Allah, saya bisa berjalan karena Allah, saya bisa berdiri di hadapan Allah, salat qiyamul lail karena Allah. Alhamdulillah. Teman saya ada yang nggak bisa berdiri lagi karena stroke. Allah, alhamdulillah, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Syukuri ya. Indikator keenam, diberikan keberkahan. Itu
Apakah pernah muncul dalam pikiran kita pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan berkah, atau apakah pernah muncul pertanyaan tentang makna kata-kata mubarakan? Mubarakan, jadi ucapan yang paling, kalau berkah ya ada tingkatannya. Kalau mubarak, id mubarak, itu yang paling tinggi kata ahli bahasa Arab. Tanyain aja Ustaz Aidin, ya kan gitu. Dan di firman Allah ada ini mengenai Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ya. Dan dia, Allah, menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Oh, diberkahi di mana saja dia berada. Nabi Isa, kan dia di sini nih ada yang sakit, dia udah lama nggak bisa bangun, doain, ya. Bisa diri, bisa bangun. Ini ada yang buta, diusap wajahnya, bisa melek lagi ngelihat. Waduh, ini keberkahan. Kemudian ada yang mati, baru mati nih masih hangat nih. Nabi Isa mendoakan, bisa hidup atas izin Allah. Makanya disebut Yesus, karena bisa menghidupkan dia ngira Tuhan. Bukan itu atas izin Allah. Ini kuncinya keberkahan, ya. Makanya kalau orang Arab mendoakan nggak panjang-panjang, mabruk ya akhi, gitu. Berkah cukup, barakallahu fikum, gitu, ya. Ini panjang-panjang amat gitu berdoa, ya kan, gitu kan, ya. Berkahi Allah hidupku, selesai. Berkahi Allah hartaku, selesai. Berkahi pernikahanku. Makanya kalau orang jomblo, dia tinggalkan lalu nikah, doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahannya dua tuh, ya. Yang tidak mampu jadi mampu, ya. Yang tadi marah-marah ketemu calonnya lembut, berubah sifatnya. Keberkahan tuh. Kalau nggak berubah, ya nggak berkah, ya. Maka dia terus bertambah. Ujungnya adalah kebaikan yang banyak Allah berikan, ya. Nah, bagaimana dengan kita caranya supaya diberkahi? Ya, berkah artinya an-numu wa ziyadah, tumbuh dan bertambah, berkembang, ya. Berkah adalah puncak rasa optimis yang dirasakan manusia. Jadi berkah itu mengandung makna turunnya kebaikan ilahi. Keberkahan itu adalah salah satu dari antara Allah yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang hatinya dipandang baik oleh Allah tuh. Siapa hatinya penuh kemungkaran, maksiat, tidak akan diberikan keberkahan. Keberkahan tidak akan datang dari maksiat, ya. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini surat apa ya? Surat Al-Mulk. Orang Betawi itu hafalnya 3 surat. Surat yang pertama Yasin, yang kedua Waqiah, yang ketiga Tabarok atau Al-Mulk. Sebelum tidur baca itu. Makanya orang yang bertakwa itu diberkahi, dibuka pintunya oleh Allah. Indonesia ini gemah ripah loh Cinawi, tapi nggak rata. Saya kemarin waktu umroh, ya city tour di satu negara Arab tuh yang namanya Doha. Kota apa itu ya? Qatar, ya. Qatar itu setiap kakak, kata guide yang menjelaskan itu orang Indonesia, dia imam, salah satu imam masjid, dia juga perangkap, katanya begini, ini kekayaan dari minyak itu luar biasa di Qatar. Jadi setiap keluarga dapat 600 juta sebulan. Enak gak?
Saya bilang, gimana kalau jadi kita orang Arab? Untung Pak Ustadz nggak mancung, katanya. Ya udah, rata-rata mancung. Subhanallah. Itu rakyat dulu. Waktu Prabowo yang tahun berapa dia calon presiden tuh janji, nanti Freeport saya nasionalisasi, kemudian bongkahan emas kita akan jual, dan setiap bulan setiap kakak di Indonesia yang 250 juta mendapat 15 juta sebulan. Itu janjinya. Mungkin dulu saya pilih tuh gitu, nggak kepilih kan. Itu keberkahan ya. Jadi Freeport itu bisa memberikan kesejahteraan ya. Emas dulu Tembagapura Irian Jaya, pernah dengar ya? Sekarang emas pura, bahkan uranium. Amin Rais dulu pernah protes dari gunung emas sampai lembah emas. Allah, kaya kita tapi banyak Pak Oga. Terus 2000 ya. Ini nggak berkah ya, nauzubillah, Konoha ya. Makanya sekarang kalau naik mobil siang-siang dinyalain lampunya. Kok malam aja enggak? Indonesia gelap itu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin. Ini kalau mau banyak duit tambah hartanya istighfar. Ini ayatnya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya, katakan kepada mereka umatmu, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan harta ya. Pak Ustadz, waktunya udah habis. Iya. Tuh, mau nulis surat itu udah tahu kelihatan. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Coba lihat tuh. Ditambahkan harta dan anak-anak tuh, ya. Oke. Nah, ini surat ini. Istighfar aja banyak-banyak, Bu. Ya. Anas bin Malik nih pernah didoakan oleh Rasulullah. Dulu Nabi baru nyampe, berhenti di rumah siapa? Ontaknya Nabi kali hijrah di Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari ya, banyak ngasih hadiah. Ini Nabi makanan, ini apa gitu-gitu. Ada seorang janda ya, suaminya Malik ya, suaminya namanya Malik ya. Ini Anas bin Malik. Ini anak yatim ya Nabi, aku serahkan dia untuk membantu engkau. Jadi bantu-bantu ambil air, wudu, air ini dan sebagainya. Itu doanya apa nih? Ya Allah, karuniakanlah padanya harta dan anak-anak yang banyak, dan berkahilah dia. Dan Nabi doanya. Coba bayangin, Bu. Banyak nggak teman saya punya anak 13? Banyak nggak? Banyak. Bandingkan dengan Anas bin Malik, anaknya berapa? 28. Satu biang. Kalau Rihlah satu bis sendiri dia itu hartanya banyak ya kan gitu. Masya Allah ya. Barakallahu laka wa baraka, yang menikah ya. Nah inilah keberkahan ya. Allahumma barik lahum fima razaqnahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa Nabi ya, habis makan dikasih doa ya. Nah terakhir, arti berkah menurut orang saleh. Seorang saleh berdoa, ya Allah berkahilah rizkiku. Ditanya, kenapa sih tidak minta banyak rizki gitu? Ya, dia menjawab, rizki sudah dijamin Allah. Saya minta keberkahan pada rizki, karena keberkahan merupakan salah satu tentara Allah yang dikirim kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika turun pada anak, bisa menjadikan anak saleh, ahlul Quran.
Ini cucunya Ustaz Haidir itu, Masya Allah, baru satu beliau, kalau saya sudah 6. Namanya Kayis. Itu kalau nggak dikasih tahu itu Isya, dia nambeknya. Dia udah punya sepeda kecil ya, usia 5 tahun itu. Udah Isya belum sih gitu. Tuh dengerin azan, langsung mau hujan ya, malam-malam Isya dia langsung aja ke musola sendirian, sholat dia azan. Udah azan orang dia azan lagi ya. Allahu Akbar, Allah. Aduh, luar biasa tuh ya. Gitu. Namanya Kayis, cerdas ya. Kayis, itu kita mau ke sini, ntar Isya dulu gitu. Pada Isya, wah hebat tuh ya. Itu pasti keturunan Ustaz Haidir. Ya, jika turun di badan bisa menjadikannya kuat untuk ibadah. Bisa umroh berkali-kali ya. Sekarang sih enak kalau umroh nggak bisa jalan, ya bisa naik mobil golf. Nah, cuma nggak berasa ya. Dia muter naik golf, baca doa juga nggak kelihatan Ka'bah ya. Jika turun di hati, dia berbahagia ya. Jika turun pada harta, bertambah banyak ya. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah ya. Masya Allah, hikmahnya berkah adalah awet, langgeng, bertambah dan berkembangnya kebaikan. Nah inilah tanda-tanda kira-kira kalau kita diterima amal ibadahnya, kemudian kita bertambah semangat nggak ibadah kepada Allah. Kalau tambah malas, tanda ditolak ya. Nah inilah ya, ada beberapa indikator. Allahu a'lam bishawab, karena waktunya sudah habis. Terus itu hadiah buat siapa? Yang mau nanya, oh yang bertanya. Siapa mau nanya tuh ada hadiahnya. Ambil sendiri. Nanya apa? Ibu yang nanya, ada yang jawab. Ya, atau saya tanya, gitu. Dihitung sampai 5. 1. Oh, ada. Nanya. Waalaikumsalam. Nah, ikhlas. Kaitannya dengan sakit hati. Perlakuan tidak adil, kemudian saya udah ikhlasnya dari mulut tapi di hati belum. Udah sekian lama ikhlas nih, diingetin lagi nggak ikhlas nih ya. Saya kok gitu, apakah? Nah sebetulnya kan wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin itu dalam ibadah. Ya, kita ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Salat bukan karena Pak Ustaz jangan pulang, jawaban bantuin dulu. Ya,
Ini khususnya ibadah yang orientasi kepada Allah. Gitu. Itu adalah namanya hubungan vertikal, hablum minallah. Kalau ini adalah hablum minannas, gitu. Nah, hablum minannas itu urusannya hati juga. Saya pernah digampar oleh atasan saya misalnya, pok, karena saat berjalannya waktu saya nggak bisa balas, lalu bertambah ilmu agama saya, udah saya ikhlas saja. Bukan begitu. Tabok mah tabok lagi. Itu sakit di sini, ya. Bukan ibadah itu namanya muamalah. Misal kita naruh investasi 100 juta, katanya menguntungkan, tapi pas 2 bulan udah dihubungin gak bisa. Kemudian gitu, saya ikhlasin apa enggak ya? Bukan ikhlas di situ. Ikhlas itu adalah ibadah kepada Allah. Ini muamalah, bayar dong. Sampai hari kiamat saya tidak ikhlas, saya tidak rela, ridho. Itu ridho sebetulnya, bukan ikhlas. Saya tidak ridho. Ridho itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa artinya? Hah? Ridho itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Rela. Ah, itu mah ridho itu di bahasa Indonesia ridlah. D-nya hilang jadi rela. Gitu, bahasa Arab juga. Rela itu artinya senang. Bahasa Indonesianya senang. Kira-kira kalau uang Anda dirampok, senang nggak? Sampai hari kiamat saya tuntut, itu boleh. Kalau dia berbuat tidak adil kepada saya, menzalimi saya, boleh saya tidak maafin. Karena muamalah. Nah, beda ya. Kalau ikhlas kepada Allah, bisa juga berdampak. Ya Allah, saya ikhlaskan, saya relakanlah. Saya walaupun sakit hati, saya udah lupakanlah. Itu bisa kebaikan kita. Tapi hubungannya muamalah, jangan dicampur. Jadi kalau ikhlas itu hubungannya hablum minallah. Kalau ini adalah ridho atau tidak ridho. Gitu, ngerti ya Bu ya? Nah, ini hubungan muamalah itu memaafkan atau tidak memaafkan. Kalau ikhlas, pemahaman saya nanti tolong diluruskan oleh Ustadz Abdul Haidir ya. Nah, kayak begitu. Jadi mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata. Makanya salat, puasa karena Allah aja, bukan karena emak, bukan karena bapak, bukan karena siapa atasan saya, karena Allah gitu. Tapi kalau perlakuan manusia adalah kalau dia infak, muamalah, saya ikhlas. Ini udah saya ikhlas, saya ikhlaskan. Situ punya utang, saya ikhlaskan. Gitu. Nggak usah dibayar lah. Bener nih Pak. Itu bisa. Tapi utamanya ibadah kepada Allah. Gitu. Kalau yang hubungan muamalah itu tergantung kita, mau kita maafkan atau tidak maafkan. Hutang mau kita bilang udah nggak usah dibayar atau ditunda, itu kebaikan kita ya, paham ya? Ada lagi? Oh ya, ibu itu nanyanya Ustaz Haidir. Amin, amin ya Allah. Terakhir mungkin sempat ketemu di kajian zuhur di mana tuh? Waktu di samping di belakang SPBU Kukusan. Oh, Kukusan. Oh, subhan.
waktu itu. Oh gitu ya, alhamdulillah. Saya lupaan, mohon maaf ya. Faktor U. Pertanyaan saya, jika ada anak misal tinggal di luar negeri jauh dari orang tua untuk satu kebutuhan pekerjaan atau ikut suami, terus tiba-tiba orang tuanya di tanah air meninggal dan nggak sempat ketemu untuk meninggalnya, itu dosa apa enggak? Itu hukumnya apa? Kalau fikih itu Ustadz Abdullah Khairi. Tadi jawab sama beliau, ya Bu, masalahnya takut salah. Kalau Ustadz Haidirnya nggak ada, saya jawab. Ya kira-kira dosa nggak sih orang tuanya itu kan karena keadaan. Kalau keadaan mah Allah juga maklum. Karena di perjalanan keadaan bahkan dipermudah sama Allah untuk sholat bisa dijamak. Kalau ukuran sekian menurut mazhab Syafi'i 84 km ke atas atau 92 dan seterusnya, itu bisa dijamak qashar 3 hari ya. Itu sholat yang fardu, yang wajib, dan karena keadaan, karena safar gitu. Nah ini menetap jauh di luar negeri, meninggal. Emang anaknya salah? Ya enggak, karena keadaan. Karena satu dan lain-lain nggak bisa balik, yang paling penting doanya. Ya, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin. Ya, jika meninggal anak Adam, wafat, terputus semua amalnya illa min, ya, waladun salihun yad'u lahu. Ya, jadi anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Allah, ya. Maka kalau jauh ya kita doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah, udah punya duit mau berangkat, tiket pesawat penuh misalnya gitu. Tergantung jauhnya. Kalau Singapura 2 jam. Kalau Australianya di Perth bisa 3 jam. Itu perjalanannya. Bisa 5 jam prosesnya. Kan kalau ngedadak beli. Kalau yang di Melbourne 8 jam. Kemarin Ustaz Abdullah Haidir sebulan. Dari sebelum Ramadan sampai menjelang Ramadan pulang. Ya. Itu keadaan. 8 jam susah. Wah, pasti udah dikubur. Kalaupun datang percuma juga, bukan percuma sih ya, paling tidak kan itu perhatian, ini kesungguhan. Tapi karena keadaan satu dan lain hal, Allah tuh maklumi gitu. Ya, ada nggak itu bapak malah suami istrinya di sana? Ada nggak yang suaminya di sana, istrinya di sini? Ada nggak yang istrinya di sana, suaminya di sini? LDR jauh. Keadaan. Itu karena keadaan, Allah maklum. Oh iya, mau nanya. Oh mau pulang. Kira mau nanya. Ya silakan Ibu, nggak apa-apa, udah jam 11 emang ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Tadi Ibu siapa namanya? Edlin. Evelyn, oh iya pernah saya dengar. Ini Ibu siapa? Yeni. Oh Diana, ada nyanyiannya tuh ya. Nyanyian zaman dulu ya Bu ya. Ini Ibu siapa? Saya dengan Leona. Leona. Orang Padang ya? Bukan, orang Jawa. Orang Jawa. Karena murid ngaji istri saya namanya Leona, orang Padang. Ya silakan Ibu. Iya Ustaz. Bagaimana hukumnya ini? Saya dimarahi orang Ustaz. Padahal bukan salah saya. Sampai akhirnya saya berucap
Kok kayak gitu saya jadi dosa ya? Jadi tahu setelah dengar ini, waduh dosaku banyak gitu Pak Ustaz. Bagaimana ini? Saya sudah pernah berucap seperti itu sama orang itu dan orang itu gak tahu sekarang ada di mana Pak Ustaz. Apakah saya salah? Karena saya sakit hati pada saat itu dan gak bisa melawan. Saya hanya berucap, saya gak akan ridho sampai akhirnya yang saya gak pernah ngomong gitu Pak Ustaz. Iya. Jadi itu saja Pak Ustaz. Saya ingin membenahi diri saya Pak Ustaz. Iya. Masya Allah. Setiap kita punya pengalaman. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Betul? Ya kita bayangkan dari SD kita, SD, SMP, SMA, kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat, banyak ya. Makanya agama ini sangat indah. Kalau ada orang melakukan keburukan kepada dirimu, lupakanlah, maafkanlah. Tapi jangan kau lupakan kebaikan orang yang telah memberikan manfaat kepada dirimu. Itu artinya tahu diri. Ya. Orang yang bahagia itu yang orang melupakan keburukan masa lalu, dia menatap masa depan. Ya. Ini orang yang berbahagia. Makanya setan itu selalu mengingatkan kita pengalaman kelam. Bener nggak? Kita lagi sholat, kadang-kadang kita diingetin oleh setan, ya nggak? Itu perbuatan kita yang gini, kita jadi lagi sholat, ya kan? Kayak gitu. Nah kalau setan mengganggu dan mengingatkan keburukan, maka kita berdoa kepada Allah. Termasuk dalam sholat. Ini bisa ditanya Ustaz Haidin.